Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap banget, luar biasa. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Sehat. Alhamdulillah, jawabnya sehat. Alhamdulillah. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sip, mantap. Ya, Teteh mau perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama Teteh Lulu Izhar Kamila ya. Siapa namanya? Lulu. Siapa namanya? Lulu. Oke, sip. Jadi di sini Teteh mau jelasin dulu. Teteh di sini lagi mengadakan KKN. Ada yang tahu nggak KKN apa? Enggak. KKN itu adalah kuliah kerja nyata ya. Nah, jadi di sini Teteh bakalan seru-seruan aja sama kalian ya. Gak usah tegang. Hadiah, dapat reward, oke? Dapat hadiah. Oke, siap? Mau dari siapa dulu? Mau dari dulu? Dari siapa? aku. Dari kamu, oke. Dari kamu dulu, ini. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, angsa dikulang. Yang keras suaranya. Mama minta dansa. Yang keras ya. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. Ayo kamu. Oke. Silakan yang pakai baju kuning. Yuk, berdiri yuk. Perkenalkan dirinya. Perkenalkannya nama, sama kelas, sama asal sekolah. Tahun. Gak usah. Oke. Nama dulu. Ya. Adelia. Perkenalkan nama saya. Perkenalkan nama saya Adelia. Hai Adelia. Hai Adelia. Terus asal sekolah Tiga. kelas berapa? 2. Kelas 1. Terima kasih Adelia. Sini ada yang udah apa? Yang udah perkenalan di sini. Dapat permen nih. Oke. Yuk, putar lagi dari sini. Mana tadi kertasnya? Nah, 1, 2, 3 putar lagi. Potong bebek angsa, angsa dikuali. Mama minta dansa. Terus. Tarik, sorong ke kanan, sorong ke kiri. La 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 la. Nama saya Ariel. Ada di video. Perkenalkan nama saya Ariel. Kelas 1. sekolah di. Raja. Oke. Hai Ariel. Hai Ariel. Oke, makasih. Siapanya? Masih suami. Anak. Hai Naura gitu. Hai Laura. Dedek. Yuk. Kelas 3 sekolah di Tiga aja. Oke, makasih Naura. Kelas 4 sekolah Kerida 2 Utama pada Ralang. Oke, hai Alia. Oke anak-anak, jadi di sini maksud dan tujuan Teteh mau mensosialisasikan mengenai COVID-19. Kalian tahu semua kan? Yang sedang menyerang bumi kita yang kita cintai ya. Udah selama 2 tahun ini kita terserang COVID-19 ya, banyak juga orang-orang yang kena COVID-19 gitu. Nah, di sini ada yang tahu nggak COVID-19 itu apa? Corona. Iya, Virus. Nah, itu betul. Kamu 100. Tapi buat Dimas 100. Ye. Nah, kan di masa pandemi ini banyak virus-virus ya yang bikin
kita tuh jadi sakit. Contohnya seperti menghilangnya penciuman, ya kita nggak bisa mencium bau-bau aroma gitu ya kalau misalkan kita terserang COVID-19. Lalu demam, pasti kalian nggak mau kan demam kan? Udah demam, ada yang tahu nggak selain demam apa lagi? Flu, batuk, iya itu kan flu namanya. Nah, gimana cara mencegah biar kita nggak terserang COVID-19? Ada yang tahu? Cuci tangan. Nah, benar. Cuci tangan. Ya, Jaga jarak. betul. Selalu cuci tangan, menjaga jarak. Lalu apa lagi? Memakai masker. Dan kerumunan. Nah, dan menjauhi kerumunan. Pinter juga ya kalian ya, udah pada pinter-pinter. Nah, lalu jangan cuma tahu teorinya aja, berarti kalian harus menerapkannya di rumah ya. Sekarang kalian kenapa nggak pakai masker? Lupa. 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 Oke, lain kali nanti kalian harus pakai masker. Juga kalian selain pakai masker harus menjaga jarak ya kalau main ya sama teman-teman. Harus jaga kesehatan, banyak makan sayur-sayuran kayak gitu. Oke? Oke, udah segitu aja dari Teteh. Makasih ya teman-teman, keseruan kalian hebat banget. Hari ini bakal dilanjut sama teman-teman ya yang selanjutnya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, Bu, perkenalkan nama saya Lulizar Kamila. Saya dari IKIP Siliwangi, sedang mengadakan KKN. Ya, izin meminta waktunya Bu selama 5 menit untuk memberikan beberapa pertanyaan mengenai pendampingan pembelajaran oleh orang tua selama masa pandemi COVID-19. Apakah diizinkan Bu? Boleh. Makasih Bu. Maaf Bu, sebelumnya mau bertanya kalau anak Ibu ada berapa ya? Kebetulan anak saya ada 2. Oke, lanjut ya Bu ke pertanyaannya. Selama pandemi COVID-19, bagaimana nih Bu cara Ibu mendampingi anak belajar saat daring di rumah? Saya mendampingin anaknya ya sepintar-pintarnya saya gitu. Misalkan saya ikut belajar atau saya juga misalkan jadi teman anak saya gitu. Jadi senyaman-nyamannya anak Biar saya seru ya. gitu. Oke. Apa aja Bu kendala yang terjadi dalam proses pendampingan belajar? Untuk saat ini sih mungkin karena kuota, sinyal kayak gitu-gitu. Terus kadang anaknya juga susah gitu kan. Banyak teman-temannya yang ngajak main gitu kan. Soalnya orang tuanya nggak sama gitu kan. Kalau saya maunya yang terbaik gitu. Mungkin kayak gitu. Baik. Kalau faktor lingkungannya gimana Bu? Apakah faktor lingkungan di lingkungan Ibu mempengaruhi kualitas belajarnya anak-anak Ibu? Pastinya Teh, soalnya kan banyak teman-temannya di sini gitu. Main terus. Ajak main terus, Iya. ya. Nah, kalau tanggapan Ibu ya ketika pemerintah mengizinkan suatu saat nanti gitu, mengizinkan anak-anaknya masuk sekolah di masa pandemi ini, gimana Bu tanggapannya? Kalau saya mengizinkan, asalkan kita mematuhi protokol kesehatan gitu kan ya Teh. Oke Bu, menurut Ibu dengan adanya pendampingan pembelajaran di rumah, anak Ibu termotivasi nggak Bu untuk belajar daring di rumah? Ya mungkin dari saya gitu ya, ngasih motivasi kayak saya ngasih hadiah buat anak-anak gitu ya, biar dianya Termotivasi gitu ya. ya. Kalau kayak gitu kan biasanya anak-anak suka gitu. Oke, baik Bu, pertanyaan terakhir dari saya, gimana sih Bu gimana Ibu menyikapi tentang pembelajaran daring di saat pandemi COVID-19 ini? Saya cukup sabar gitu ya Teh, terus saya juga berdoa supaya cepat-cepat selesai, cepat-cepat normal gitu. Pemerintah juga cepat-cepat menanggulanginya gitu. Oke, amin ya, kita berharap ya Bu ya sama-sama supaya COVID-19 cepat selesai. Oke, baik, terima kasih Bu atas jawaban-jawaban Ibu, semoga
bermanfaat untuk saya juga. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Lulizar Kamila. Saya dari IKIP Siliwangi sedang mengadakan KKN. Izin meminta waktunya Pak selama 5 menit untuk memberikan beberapa pertanyaan mengenai pendampingan pembelajaran oleh orang tua selama masa pandemi COVID-19. Apakah diizinkan? Boleh. Oke. Mohon maaf Pak, mau bertanya Bapak di rumah punya anak berapa? Kebetulan saya alhamdulillah sudah punya 3 anak. Oh, 3 anak, iya. Selama pandemi COVID-19 bagaimana Pak cara Bapak mendampingi anak belajar daring di rumah? Ya selama pandemi sih, alhamdulillah kan sekarang anak saya ada 3, yang satu udah baru lulus, yang sekarang masih SD kelas 5 dan satu lagi kelas SMP sih. Pas dengan adanya pandemi ini tuh emang lumayan kerasa sih, apalagi dari segi pendidikan gitu. Saya juga lebih terkerasa dari awalnya, dari pagi anak-anak bisa sekolah offline, sekarang online itu beda banget. Karena dia jatuh terus ada di rumah, terus lebih sibuk di main HP sih, seperti itu. Saya juga misalkan untuk awal-awal agak sedikit kesusahan karena sekarang kan harus standby dari pagi itu mendampingi, sedangkan saya kan harus kerja juga, jadi harus sedikit keteteran sih. Kita waktu ya Pak, iya Ya. betul. Nah, lalu apa saja Pak kendala yang terjadi selama proses mendampingi belajar? Kalau untuk kendala sih banyak sih. Yang pertama nih keluarga juga, terutama saya kan sebagai kepala keluarga juga ya harus menyiapkan sekarang tambahan untuk anak-anak. Yang pertama untuk kuota, kita harus menyiapkan kuota juga. Dan itu sekarang harus punya HP juga. Saya juga kan punya HP gitu. Anak-anak mau nggak mau harus punya HP lagi kan. Di situ juga adalah harus pengeluaran lagi gitu. Dari segi kendalanya sih sekarang kan harus daring gitu, yang namanya daring itu kan kita harus on terus dari segi jaringan seperti itu, dan kita juga harus selaku orang tua juga harus mendampingi benar-benar gitu. Apalagi kan teori-teori langsungkan secara daring itu menurut saya kurang merat gitu, karena emosional untuk anak-anak kan langsung misalkan jadi guru digugu dan ditiru. Namanya guru kan untuk anaknya tuh kurang dapat sih kalau menurut saya. Kayak lebih ke kalau misalkan daring sama aja, kalau kita nonton YouTube aja sama aja sebetulnya gitu kalau daring itu. Jadi untuk penyampaian materi itu kurang dapat tuh sekarang dengan adanya metode daring seperti itu. Setuju Pak. Ya. Lalu bagaimana faktor lingkungan rumah dalam pendampingan anak dalam mempengaruhi kualitas belajar? Untuk faktor lingkungan sih kan di rumah tuh banyak anak-anak juga ya. Jadi anak-anak malah sekarang lebih sibuk main gitu. Untuk disuruh belajar gitu, malah Susah gitu ya? jangan nanti aja malam aja, malah jadi susah gitu untuk diajak belajar, diajak rangkul. Sedangkan kan orang tua juga punya kesibukan yang pertama kan, apalagi saya juga ya menyisikan sedikit waktu juga, tapi kan untuk waktu full kan susah. Saya juga harus mencari nafkah juga buat keluarga juga seperti itu. Paling ya balik lagi ke istri saya juga sih paling untuk daring, jadi saya nggak berperannya terlalu banyak juga sih. Kalau dari jaringan gitu Pak, ada kesulitan dari jaringan atau? Jaringan kan saya kebetulan kan di rumah gara-gara pandemi seperti ini, jadi kan saya pasang wifi juga karena gitu. Sekarang tuh banyak kendala, apalagi kalau siang-siang kan mungkin karena banyak yang pakai, jadi dikit lemot. Misalkan lemot kan kita kan bingung juga mau mengulas kan susah lagi juga gitu. Berarti dari jaringan terkendala juga dari jaringan. Baik. Lalu bagaimana nih tanggapan Bapak ketika misalnya nih ya pemerintah mengizinkan masuk sekolah di masa pandemi ini? Tanggapan Bapak? Diizinkan masuk sekolah? Iya, gitu. Saya sangat setuju banget, sangat setuju. Mudah-mudahan secepatnya lah, soalnya saya tuh lihat anak-anak tuh sangat miris itu karena sekarang jujur anak saya tuh untuk udah naik beberapa tahun ini kan, pandemi udah hampir 2 tahun nih. Kemajuannya sangat menurun sih anak saya, dari mulai belajar
nggak seperti biasanya lah. Jadi sekarang kan lebih malas-malasan di rumah tuh untuk nge-push belajar tuh susah gitu. Mudah-mudahan ya secepatnya kita sekolahnya offline lah biar lebih lancar untuk anak-anak belajar. Ya, siap. Oke, selanjutnya apakah dengan adanya pendampingan pembelajaran orang tua di rumah dapat meningkatkan motivasi kualitas anak Bapak? Sebetulnya sih kalau misalkan saya punya waktu yang banyak, Ya. sangat bagus karena jadi untuk orang tua bisa memantau lebih efektif lebih leluasa. Cuman kan orang tua kan gak terus-terusnya mendampingi karena kan saya juga kan tahu kan orang tua kan harus nyari nafkah, kadang kan anak harus belajar seperti itu. Sebenarnya bagus, cuman untuk keadaan saat ini mungkin jujur saya juga untuk menggantikan seorang guru gitu kan susah kan. Saya juga harus belajar lagi gitu, apalagi untuk belajar mungkin memang berat sebetulnya untuk jadi orang tua itu. Tapi Bapak sendiri cara memotivasi anak agar lebih semangat gitu Pak, gimana di rumah? Wah banyak sih caranya. Kadang saya mau nyuruh anak belajar tuh, misalkan ada kemauan, aduh apa nih saya, aduh belajar dulu. Kadang dia harus pakai cara-cara yang Ya ekstra kasih gitu. reward mungkin ya. Iya, karena kan anak-anak Ya, kan siap. kadang seperti itu. Jadi saya cari gimana caranya lah, atau misalkan lihat YouTube biar memotivasi anaknya pengen belajar gitu. Baik. Oke, pertanyaan terakhir ya Pak. Bagaimana Bapak menyikapi pembelajaran daring di saat pandemi COVID-19 ini? Ya kayak lagi itu sih bener, ada pembelajaran daring itu kurang efektif sih, betul, kurang efektif sekali karena ya pertama orang tua harus mendampingi terus dan ya pelajarannya sih kurang masuk untuk sekarang karena jarak jauh gitu ya, jadi kurang emosional antara anak dan guru tuh kurang dapet, jadi seperti itu. Jadi untuk daring itu ya saya kurang setuju sih sebetulnya. Menurut saya pendapat saya, tapi mungkin orang tua yang lain nggak tahu ya. Menurut saya selaku orang tua mungkin saya kurang setuju seperti itu. Oke, terima kasih Bapak telah sama-sama. memberikan waktu senggangnya. Saya pamit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Luli dari kamera. Saya dari IKIP Siliwangi Bu. Ya. Nah, saya sedang mengadakan KKN. Izin minta waktunya ya Bu, selama 5 menit untuk memberikan beberapa pertanyaan mengenai pendampingan pembelajaran oleh orang tua selama masa pandemi COVID-19. Apakah diizinkan Bu? Ya boleh, silakan. Terima kasih. Sebelumnya izin bertanya dulu, Ibu punya anak berapa ya Bu? Ini 2. Punya 2. Oke. Pertanyaan pertama, selama pandemi COVID-19, bagaimana nih Bu cara Ibu mendampingi anak belajar saat daring? Kalau saya sih jadi nemenin daring, terus orang tua itu jadi ngambil alih gurunya kita gitu ya, jadi ya gitu selalu dipantau. Apa aja sih Bu kendala yang terjadi selama Ibu mendampingi saat daring? Kendalanya itu jadi anak kurang ngerti, kurang paham sama pembelajarannya. Terus di masalah kuota juga sinyal kan kadang bagus kadang enggak gitu paling. Oh gitu. Kalau faktor lingkungan ngaruh nggak Bu ke penurunan atau kualitas belajar anaknya Ibu? Iya ngaruh banget. Jadi Ngaruh. faktor kayak misalnya nih ada temennya yang nyamper nih tiba-tiba nyamper, terus jadi anaknya jadi nanti belajarnya itu jadi ketunda dulu nih kan gitu. Oke, baik. Nah, kalau misalkan suatu saat nanti misalkan ya Bu ya, pemerintah memberikan izin anak untuk masuk sekolah di masa pandemi ini, bagaimana nih tanggapan Ibu? Ya menurutnya bagus aja. Ya jadi anaknya Setuju gitu ya? Ya setuju, jadi anaknya lebih paham lagi sama pembelajarannya, asal mematuhi protokol aja. Oke, baik. Nah, apakah dengan adanya pendampingan pembelajaran orang tua di rumah daring contohnya ya Bu, menurut Ibu dapat meningkatkan motivasi anak-anak nggak Bu dalam belajar? Kalau menurut saya enggak, malah dia anaknya sama orang tua kan bisa suka melawan, jadi si anaknya tuh jadi malas buat belajar gitu. Kalau cara Ibu buat motivasiin anak-anak gimana biasanya?
biar semangat belajarnya, caranya gitu. Caranya paling kayak sekarang harus dibujuk dulu sih boleh. Dikasih reward ya Bu? Iya, dikasih reward kayak gitu. Oke, pertanyaan terakhir ya Bu. Bagaimana cara Ibu menyikapi pembelajaran daring di saat COVID-19? Jadi mendampingi anak aja biar daringnya gitu, jadi dikasih pengertian ke anaknya buat belajar lagi. Terus harapan saya buat pemerintah ya semoga COVID ini cepat-cepat diberesin lah gitu Iya. jadi biar anaknya juga biar belajarnya makin giat terus, biar ngerti pembelajarannya apa aja, dan buat anak-anak juga kan buat masa depannya. Ya, amin. Semoga kita juga sama-sama berharap ya Bu segera selesai. Oke, baik, terima kasih ya Bu atas waktunya. Semoga Ibu dan keluarga sehat terus ya. Amin, makasih. Makasih Bu.